Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya Deborah Saurina. Kali ini kita akan membahas bab turunan fungsi aljabar. Turunan atau diferensial adalah salah satu gagasan fundamental dalam kalkulus dan merupakan landasan bagi matematika lanjutan. Nah, penerapan dari turunan ini diantaranya ada di bidang fisika untuk menentukan kecepatan benda bergerak ataupun dalam masalah-masalah tertentu dalam geometri. Nah, pada dasarnya, turunan ini berkenaan dengan tingkat perubahan dari suatu fungsi. Definisi turunan. Turunan suatu fungsi f(x) didefinisikan sebagai berikut. Jadi, simbol turunan itu bisa dengan dy per dx atau dengan f aksen x. Nah, ini kita menggunakan limit ya. Materi limit sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi f aksen x atau turunan dari fungsi f(x) sama dengan limit h menuju 0, f(x plus h dikurang f(x per h). Oke, kita ke contoh. Dengan menggunakan definisi dari turunan, tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, kita jawab ya. Turunan dari f(x) simbolnya dy per dx atau bisa juga kalian gunakan f aksen x. Itu sama dengan, rumusnya ini tadi ya, limit h menuju 0, f(x plus h dikurang f(x per h). Nah, kita punya f(x)-nya adalah x kuadrat ditambah 1. Maka f(x plus h, jadinya x-nya ini kita ganti sama x plus h ya. Jadi kita punya x plus h kuadrat ditambah 1 dikurang f(x)-nya, ini rumus dasarnya, x kuadrat tambah 1 per h. X tambah h kuadrat, kita hitung pakai perkalian aljabar. Perkalian yang gini ya, x plus h dikali x plus h. Ini kita dapat jadi x kuadrat ditambah 2xh plus h kuadrat ditambah 1. Ini minusnya kita kalikan ke dalam, jadi min x kuadrat min 1 per h. Oke, ini 1 dikurang 1, habis ya. X kuadrat dikurang x kuadrat juga habis. Maka sekarang kita punya limit h menuju 0, 2xh plus h kuadrat per h. Nah, sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya, ini kan sama-sama punya h ya, maka ini bisa kita keluarkan h-nya. Jadi 2x, ini ditambah h per h. H-nya bisa dicoret. Jadi sekarang kita tinggal punya limit h menuju 0 dari 2x plus h. Kalau sudah seperti ini, h-nya kita substitusikan ke sini. Jadinya 2x ditambah 0. Hasilnya adalah 2x. Gitu. Paham ya? Turunan fungsi aljabar. Jika n bilangan rasional, A dan C konstanta, sedangkan f aksen x turunan dari f(x), maka berlaku rumus turunan. Jika f(x) sama dengan C, di mana C itu konstanta ya, maka f aksen x sama dengan 0. Artinya, setiap fungsi yang bentuknya adalah konstanta tanpa variabel gitu ya, bilangan biasa tanpa variabel, maka turunannya adalah 0. Contoh, saya punya f(x) misal sama dengan 5. Maka, turunan dari fungsi tersebut adalah 0. Gitu. Jadi, kalau nggak ada variabelnya, maka turunannya adalah 0. Nah, jika f(x) sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan, nih ya, perhatikan, ini pangkat, kita pindahkan ke depan, jadi n dikali x pangkat n dikurang 1. Namanya juga turunan ya, gitu. Jadi, pangkatnya pun turun. Gitu. Yang ketiga, jika f(x) sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x adalah a dikali n, ya. Pangkatnya prinsipnya sama seperti yang sebelumnya, dipindahin ke depan. Jadi, a dikali n dikali x pangkat n min 1. Nah, rumus ini adalah cara cepat untuk mengerjakan turunan. Kalau sebelumnya kan turunan by definisi itu pakai limit ya, gitu. Tapi nanti ketika mengerjakan soal, kalian pakai rumus ini pun hasilnya akan sama. Contoh, tentukan turunan dari f(x) sama dengan 6 dikali x pangkat 4.
Nih ya, fungsinya bentuknya 6 dikali X pangkat 4. Berarti ini kan bentuk fungsi gini ya, fx sama dengan ax pangkat n. Maka turunannya gimana tadi? Turunannya adalah a dikali n, x pangkat n dikurang 1. A-nya adalah 6, n-nya adalah 4. Maka turunan dari fungsi ini adalah f aksen x sama dengan 6 dikali 4, x pangkat 4 dikurang 1. Hasilnya berapa? 6 kali 4, 24, x pangkat 3. Gitu, selesai. Mudah kan? Oke, contoh berikutnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 3 dikali akar pangkat 3 dari x kuadrat. Oke, ini bentuknya kita ubah dulu ya. Jadi fx sama dengan 3 dikali x pangkat 2 per 3. Nah, ini bentuknya sama seperti tadi, maka turunannya gimana? F aksen x sama dengan 3 dikali 2 per 3, x pangkat 2 per 3 dikurang 1. 3 dikali 2 per 3 ini bisa dicoret, berarti tinggal 2. Kemudian x, 2 per 3 dikurang 1. 1 itu kan artinya 3 per 3 ya. Maka 2 per 3 dikurang 3 per 3 hasilnya min 1 per 3. Gitu. Atau kalau misalnya pangkatnya kita jadikan positif, jadi gimana? 2 per akar pangkat 3 dari x. Gitu. Gampang ya? Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.